Maka jangan sampai jamaah yang dimuliakan Allah, kita punya anak pandai bahasa Inggris, pandai bahasa ini, bahasa itu, tapi bahasa Al-Quran sendiri nggak bisa. Ini menyedihkan. Ini bukan prestasi, ini kemunduran. Ini kerendahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kayak sebagian konsumen menghafal sekian nyanyian, sekian lagu, ya, sekian rumus-rumus fisika yang begitu sulit, rumus matematika, tapi satu juz Al-Quran pun dia nggak hafal. Bahkan lebih parah lagi, sebagian kaum muslimin umurnya udah bawa kuburan, badannya udah menuntun dia ke kuburan, tapi setengah Al-Quran, setengah juz Al-Quran pun dia nggak hafal. Lalu apa yang akan dia baca dalam sholat tahajud? Ini hendaknya menjadi renungan. Sebagian anak kaum muslimin pandai menyanyi, tapi nggak pandai baca Al-Quran. Padahal kata Imam Ahmad, al-musiq yumbitun nifaq. Musik itu adalah bibit kemunafikan, kata Imam Ahmad. Membiarkan anak dalam kemusikan berarti kita membiarkan bibit kemunafikan tumbuh di dalam hatinya. Dan bibit ini tidak akan mati kecuali dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Ini renungan buat kita jamaah. Lihat para sahabat Nabi. Mereka masih kecil-kecil, umurnya masih muda-muda, tapi sudah berprestasi untuk akhirat luar biasa. Karena apa? Gunanya kita punya anak yang berprestasi dalam urusan dunia luar biasa, tapi masalah agama dia nggak tahu. Kita mati, jenazah kita dia nggak mampu dia mandikan. Apa kita nggak sedih jemaah? Kita mati, anak kita nggak mampu memandikan jenazah kita, nggak tahu caranya, nggak tahu cara mengkafankan orang tuanya. Tidak mampu melakukan sholat jenazah orang tuanya, nggak tahu caranya, nggak tahu doa sholat jenazah di dalam sholat jenazah. Tidak mampu menurunkan mayat kita ke dalam liang kubur kita dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ketika kita sedang dirawat di rumah sakit atau kita sedang sakaratul maut, dia tidak tahu cara menuntun kita agar kita mati husnul khatimah. Apa manfaatnya punya anak yang seperti ini? Hablah ketika dia di dunia kita sehat, dia membeli rumah buat kita, ya, apa saja yang kita minta dia mampu memenuhinya. Mungkin tiap bulan dia bisa mengirim uang 10 sampai 20 juta, 30 sampai 50 juta, tapi nggak tahu masalah agama aja. Dia nggak sholat 5 waktu, ya, nggak pernah baca Al-Quran. Hidup di dunia ini diperbudakkan oleh dunia ini. Maka sungguh ini sebuah kesedihan, hal yang menyedihkan. Walaupun manusia menganggap itu adalah kesuksesan, karena standar kesuksesan menurut umat Islam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini standarisasi kesuksesan menurut kitab suci kita Al-Quran. Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia faza fawzan 'azima, telah memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Menerangkan apapun status sosial seorang di dunia ini, tetap selama dia belum taat kepada Allah dan Rasulnya, beliau belum dikatakan sukses. Sekalipun mayoritas manusia menilai dia adalah seorang yang telah sukses, kalau dia tidak masuk ke dalam keumuman ayat ini, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, maka dia adalah orang-orang yang merugi.